Baik, di dalam tabel periodik modern tadi itu ada namanya periode ya. Periode itu adalah laju-laju horizontal dalam sistem periodik. Kemudian di lajur yang vertikal dalam sistem periodik itu disebut dengan golongan ya. Nah, banyak jenis-jenis ya. Jenis-jenis golongan itu ada beberapa ya, yaitu ada golongan 1A yang disebut dengan logam alkali ya, kecuali hidrogen. Kemudian golongan 2A, logam alkali tanah. Golongan 7A, halogen. Dan golongan 8A, gas mulia. Kemudian dalam tabel periodik itu ada 7 periode ya. Tadi periode itu adalah laju-laju horizontal dalam sistem periodik. Nah, jumlahnya bisa dilihat di tabel ya, dan nomor atomnya. Kemudian golongan juga ada 18 ya Romawinya. Kemudian kalau dalam Romawi ada 1A sampai 8A ya, dan 1B sampai 8B. Nah, untuk A itu golongan utama disebutnya, dan yang B itu namanya adalah golongan transisi. Nah, di sini untuk sistem 8 golongan ya, sistem periodik terdiri atas golongan utama A dan golongan tambahan B. Unsur-unsur golongan B itu disebut juga unsur transisi tadi ya. Nah, ada lagi sistem 18 golongan. Golongan dimulai dari kolom paling kiri, unsur-unsur transisi terletak pada golongan 3 sampai dengan 12. Nah, dalam golongan yang B tadi ya, unsur transisi itu ada unsur transisi dan transisi dalam ya. Nah, untuk unsur transisi itu adalah unsur-unsur yang merupakan peralihan dari golongan 2A ke golongan 3A, yaitu unsur-unsur yang harus dialihkan hingga ditemukan unsur yang mempunyai kemiripan sifat dengan golongan 3A. Nah, ada lagi unsur transisi dalam ya. Unsur transisi dalam ini ditempatkan di bawah tabel periodik. Ini maksudnya bukan berarti unsur transisi dalam itu di luar ya. Maksudnya kalau kita lihat kan, kalau dimasukkan ke dalam itu, unsur transisi dalam itu panjang ya kan. Maka tempatnya di bawah begitu ya. Ada unsur-unsur yang tergolong lantanida dan ada unsur-unsur yang tergolong aktinida ya. Itu namanya unsur transisi dalam. Lantanida yang beranggotakan unsur dengan nomor atom 57 sampai 70 ini sebanyak 14 unsur ya, mempunyai sifat yang mirip dengan lantanum sehingga disebut lantanida. Kemudian kalau aktinida itu anggotanya ada 14 unsur, yaitu dari nomor atom 89 sampai dengan 102. Nah, ini mirip dengan actinium ya, sehingga disebut actinida. Nah, apakah hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur? Ini pasti ada hubungannya ya. Ada hubungannya ya. Ini berkaitan dengan konfigurasi yang SPDF. Antum-antuna semua pastinya sudah menghafal ya. Sudah menghafal konfigurasi elektron berdasarkan subkulit yang SPDF ya. Nah, kita lihat salah satu contoh di sini ya. Golongan 1A sampai 8A. Elektron valensinya kita lihat ada Ns pangkat 1.
N itu artinya kulit ya, kulit dari elektronnya, kemudian S itu subkulitnya, kemudian yang angka 1 di atas itu artinya jumlah elektronnya ya kan. Nah, kalau kita ingin mencari periode ya maka kita lihat nomor kulit terakhir. Ya kan? Nomor kulit terakhirnya berapa? Kemudian kalau mencari golongan berarti lihat jumlah elektron valensi atau elektron valensinya. Apa itu elektron valensi? Mungkin antum sudah baca ya, lihat bahwa elektron valensi itu adalah elektron yang berada di kulit terluar ya. Kita ambil contoh, misalkan di manakah letak unsur X dengan elektron valensi 2s2 2p4, maka jawabannya unsur tersebut tentu merupakan unsur golongan utama karena elektron valensinya pada subkulit S dan P. Oleh karena N-nya 2, maka nomor periodenya adalah 2 ya. Oleh karena elektron terakhirnya mengisi subkulit P4, maka nomor golongannya adalah 4A. Ya. Ini maaf bukan 6A tapi 4A ya. Jadi unsur X terletak pada periode kedua golongan 4 tambah 2 itu ya, S-nya ya. Berarti 6A ya. Maaf. Itu ya, bisa antum tulis ya. Kemudian yang contoh yang kedua, di manakah letak unsur Y dengan elektron valensi 3D5 4S2? Jawabannya adalah unsur tersebut tentu termasuk unsur transisi karena elektron valensinya mengisi subkulit S dan D ya. N-nya -1D5, NS2. Oleh karena N-nya sama dengan 4, maka nomor periodenya adalah 4. Oleh karena elektron terakhirnya mengisi subkulit D, maka nomor golongannya adalah, nah ini untuk D ini jumlahkan ya. D dengan S-nya, D-nya 5, S-nya 2 berarti 7. Karena terletak di D maka B, 7B. Jadi unsurnya terletak pada periode keempat golongan 7B. Nah, kita juga belajar tentang blok-blok ya. Blok S, P, D, dan F ya. Pengelompokan unsur dalam sistem periode ke dalam blok S, P, dan F, golongan 1A dan 2A masuk ke blok S, golongan 3A sampai dengan 8A masuk ke blok P. Unsur substansi masuk ke blok D, serta unsur substansi dalam lantai dan aktinida masuk ke blok F ya. Itu bisa antum lihat semuanya di sini. Ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Yang disebut dengan yang masuk ke dalam blok S itu adalah golongan 1A dan 8A. Sedangkan blok P itu golongan 3A sampai dengan 8A. Dan blok D golongan 3B sampai dengan 2B. Sedangkan blok F adalah lantanida dan aktinida. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian ya. Anak-anak sekalian, selamat belajar ya. Selamat belajar kimia. Nanti kita lanjutkan lagi dengan sifat-sifat kepedulian unsur ya di pertemuan selanjutnya. Mungkin nanti ketika sesi Zoom ya, antum-antuna semua bisa, yang ikhwan dengan saya nanti, yang ahwat nanti dengan Budian atau Bu Eka. Selamat belajar, semoga semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk belajar kimia ya. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.